Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noval Zulfikar dengan NIM 221430109. Saya akan sedikit menjelaskan tentang underwriting asuransi konvensional versus underwriting asuransi syariah. Pertama-tama saya akan menjelaskan sedikit tentang underwriting asuransi konvensional. Dalam asuransi konvensional, underwriting dilakukan untuk memilih mana objek risiko yang ditanggung dan mana yang tidak. Ini berarti seorang underwriter akan membuat suatu penilaian berdasarkan semua risiko yang diajukan kepada perusahaan, yang diperkirakannya secara kolektif akan menguntungkan. Kemudian underwriting juga akan menentukan besarnya premi dan nilai deductible dan lain-lain yang sepadan dengan nilai antisipasi klaim dari tertanggung. Biaya manajemen dari akuisisi dan juga dianggap paling penting harus diperbolehkan underwriting untuk perusahaan. Berikut ini adalah persamaan dasar underwriting untuk asuransi konvensional, yaitu rasio biaya akuisisi, rasio klaim, dan rasio biaya manajemen kurang dari 100%. Rasio biaya akuisisi ditambah rasio klaim ditambah rasio biaya manajemen sama dengan gabungan atau combined operating ratio. Apabila combined operating ratio lebih kecil dari 100%, maka profit margin underwriting adalah 100% dikurangi combined operating ratio. Sebaliknya, jika combined operating ratio lebih besar dari 100%, maka kerugian underwriting adalah sama dengan combined operating ratio dikurangi 100%. Dari uraian dan persamaan underwriting di atas, paling tidak muncul dua permasalahan dilihat dari sudut pandang asuransi syariah. Permasalahan yang pertama yaitu beberapa orang atau organisasi yang sangat membutuhkan proteksi bisa tidak mendapatkan proteksi yang dibutuhkan apabila underwriter orang atau organisasi ini tidak memberikan hasil underwriting yang positif. Lalu permasalahan yang kedua, bahkan setelah memilih kelompok yang seharusnya mewakili orang organisasi yang diperkirakan akan memberikan keuntungan, underwriter akan tetap dapat mengalami berbagai kerugian yang signifikan seperti terlihat dari data statistik industri di Amerika Serikat selama 28 tahun terakhir, di mana telah membuktikan hal tersebut dan menunjukkan bahwa hanya 2 tahun dari 28 tahun underwriter berhasil memperoleh keuntungan atau combined operating ratio di bawah 100%. Kenyataan ini menunjukkan bahwa tidak hanya teori underwriting konvensional yang tidak lagi valid atau tidak layak dengan kebutuhan saat ini, melainkan juga secara sengaja para underwriter asuransi konvensional di negara maju telah mengabaikan teori dan disiplin ilmu mereka dan sangat mengandalkan perolehan pangsa pasar dan juga mengandalkan pendapatan investasi untuk kompensasi kerugian underwriting. Ini berarti bahwa para underwriter konvensional telah mengabaikan koridor bisnis mereka, yaitu pola underwriting yang bijaksana. Lebih jauh lagi, di negara-negara maju tersebut investasi asuransi konvensional cenderung untuk mengandalkan investasi dalam bentuk deposito, sehingga nyata bahwa asuransi konvensional sangat terpengaruh oleh praktik-praktik yang mengandung riba. Lalu underwriting asuransi syariah. Underwriting asuransi syariah mempunyai tujuan yang sangat berbeda. Konsep dasarnya adalah memberikan skema pembagian risiko yang proporsional dan adil di antara peserta,
yang secara relatif homogen. Dengan dasar pemikiran ini, melalui asuransi syariah diharapkan para peserta tolong-menolong satu sama lain disertai dengan adanya perlindungan yang sifatnya mutual. Maka semua peserta akan merasa aman dan menikmati perlindungan yang mereka butuhkan. Dengan tujuan tersebut di atas, maka peran underwriter asuransi syariah diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan ruang lingkup perlindungan yang dibutuhkan oleh peserta atau calon peserta. Lalu, menetapkan resiko yang relatif homogen dalam suatu kelompok peserta atau calon peserta. Lalu, menetapkan estimasi biaya secara keseluruhan yang dibutuhkan untuk memberikan perlindungan kepada para peserta tersebut. Dan yang terakhir, mendistribusikan skema kontribusi yang proporsional dan adil yang selayaknya menjadi beban dari setiap peserta. Persamaan underwriting asuransi syariah yang mewakili sebuah model wakalah, yaitu rasio ongkos murni, rasio biaya akuisisi, rasio biaya wakalah operator itu sama dengan 100%. Dengan menggunakan model underwriting asuransi syariah dan persamaannya, terutama model wakalah, kita dapat melihat dengan jelas bahwa peserta sebenarnya tidak harus dipilih oleh operator. Sekumpulan peserta yang sulit memperoleh perlindungan yang wajar dari asuransi konvensional dapat bekerja sama satu sama lain untuk saling memberi perlindungan dengan bantuan operator asuransi syariah. Hal ini juga mirip dengan sejarah lahirnya PNI Club, Oil Insurance Limited, dan Rent a Captive. Maka melalui konsep ini, semua peserta yang memenuhi syarat di dalam suatu kelompok yang relatif homogen akan mendapatkan perlindungan yang dibutuhkannya masing-masing dengan biaya kontribusi yang berimbang atau proporsional dengan tingkat risikonya. Pada saat yang sama, operator asuransi syariah tidak terekspos pada kerugian underwriting. Satu-satunya kemungkinan di mana para operator asuransi syariah dapat merugi hanyalah apabila mereka dapat mengelola operasi secara efisien sehingga pengeluaran biaya melebihi pendapatan wakalah yang diterimanya. Tetapi proses tersebut merupakan bagian dari resiko bisnis yang tidak dianggap sebagai transaksi gharar. Untuk menjalankan konsep underwriting asuransi syariah yang baik, tantangan bagi underwriter asuransi syariah adalah menemukan jawaban dari beberapa persoalan di bawah ini. 1. Bagaimana memilih dan menargetkan resiko-resiko yang relatif homogen dari kelompok peserta tertentu agar dapat memberikan skema pembagian resiko yang proporsional, adil, dan terjangkau. 2. Bagaimana mengelola resiko secara keseluruhan di bawah skema yang mereka buat sehingga memberikan hasil underwriting yang relatif stabil dan terprediksi secara relatif akurat yang pada gilirannya dapat diterjemahkan ke dalam perhitungan biaya kontribusi yang stabil dan terprediksi. 3. Bagaimana cara mengatur operasional asuransi syariah secara efisien yang menghasilkan beban terkecil kepada para peserta, tetapi tetap memberikan perlindungan yang optimal bagi para peserta syariah. Underwriting asuransi syariah mempunyai tujuan yang sangat berbeda. Konsep dasarnya adalah memberikan skema pembagian risiko yang proporsional dan adil di antara peserta yang secara relatif homogen. Dengan dasar pemikiran ini, melalui asuransi syariah diharapkan para peserta tolong-menolong
satu sama lain disertai dengan adanya perlindungan yang sifatnya mutual. Maka semua peserta akan merasa aman dan menikmati perlindungan yang mereka butuhkan. Dengan tujuan tersebut di atas, maka peran underwriter asuransi syariah diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan ruang lingkup perlindungan yang dibutuhkan oleh peserta atau calon peserta. Lalu, menetapkan resiko yang relatif homogen dalam suatu kelompok peserta atau calon peserta. Lalu, menetapkan estimasi biaya secara keseluruhan yang dibutuhkan untuk memberikan perlindungan kepada para peserta tersebut. Dan yang terakhir, mendistribusikan skema kontribusi yang proporsional dan adil yang selayaknya menjadi beban dari setiap peserta. Persamaan underwriting asuransi syariah yang mewakili sebuah model wakalah, yaitu rasio ongkos murni, rasio biaya akuisisi, rasio biaya wakalah operator itu sama dengan 100%. Dengan menggunakan model underwriting asuransi syariah dan persamaannya, terutama model wakalah, kita dapat melihat dengan jelas bahwa peserta sebenarnya tidak harus dipilih oleh operator. Sekumpulan peserta yang sulit memperoleh perlindungan yang wajar dari asuransi konvensional dapat bekerja sama satu sama lain untuk saling memberi perlindungan dengan bantuan operator asuransi syariah. Hal ini juga mirip dengan sejarah lahirnya PNI Club, Oil Insurance Limited, dan Rent a Captive. Maka melalui konsep ini, semua peserta yang memenuhi syarat di dalam suatu kelompok yang relatif homogen akan mendapatkan perlindungan yang dibutuhkannya, masing-masing dengan biaya kontribusi yang berimbang atau proporsional dengan tingkat resikonya. Pada saat yang sama, operator asuransi syariah tidak terekspos pada kerugian underwriting. Satu-satunya kemungkinan di mana para operator asuransi syariah dapat merugi hanyalah apabila mereka dapat mengelola operasi secara efisien sehingga pengeluaran biaya melebihi pendapatan wakalah yang diterimanya. Tetapi proses tersebut merupakan bagian dari resiko bisnis yang tidak dianggap sebagai transaksi goror. Untuk menjalankan konsep underwriting asuransi syariah yang baik, tantangan bagi underwriter asuransi syariah adalah menemukan jawaban dari beberapa persoalan di bawah ini. 1. Bagaimana memilih dan menargetkan resiko-resiko yang relatif homogen dari kelompok peserta tertentu agar dapat memberikan skema pembagian resiko yang proporsional, adil, dan terjangkau. 2. Bagaimana mengelola resiko secara keseluruhan di bawah skema yang mereka buat sehingga memberikan hasil underwriting yang relatif stabil dan terprediksi secara relatif akurat yang pada gilirannya dapat diterjemahkan ke dalam perhitungan biaya kontribusi yang stabil dan terprediksi. 3. Bagaimana cara mengatur operasional asuransi syariah secara efisien yang menghasilkan beban terkecil kepada para peserta, tetapi tetap memberikan perlindungan yang optimal bagi para peserta. Baik, untuk menjawab persoalan yang pertama, bagaimana memilih dan menargetkan resiko-resiko yang relatif homogen dari kelompok peserta tertentu agar dapat memberikan skema pembagian risiko yang proporsional, adil, dan terjangkau. Untuk memilih dan menargetkan risiko-risiko yang relatif homogen dari kelompok peserta tertentu, Anda dapat melakukan beberapa langkah, yaitu yang pertama adalah identifikasi risiko.
Identifikasi resiko-resiko yang mungkin dihadapi oleh kelompok peserta ini bisa meliputi resiko kesehatan, resiko kecelakaan, atau resiko keuangan tergantung pada konteksnya. Lalu ada analisis data, kumpulan data yang relevan tentang peserta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat resiko mereka. Ini bisa meliputi usia, jenis kelamin, pekerjaan, riwayat kesehatan, dan faktor lainnya yang relevan. Lalu, kelompok peserta. Kelompok peserta berdasarkan karakteristik yang risiko mereka, misalnya peserta dengan usia yang sama atau jenis pekerjaan yang serupa dapat dikelompokkan bersama. Evaluasi risiko. Evaluasi risiko untuk setiap kelompok peserta berdasarkan data yang dikumpulkan. Identifikasi tingkat risiko relatif dari setiap kelompok. Lalu penetapan tarif. Tetapkan tarif atau premi yang sesuai dengan tingkat risiko relatif dari setiap kelompok peserta. Peserta dengan risiko yang lebih tinggi dapat dikenakan premi yang lebih tinggi. Lalu ada pula pengelolaan risiko. Terapkan strategi pengelolaan risiko untuk mengurangi risiko secara keseluruhan, termasuk edukasi, pencegahan, dan manajemen risiko yang efektif. Lalu yang terakhir, evaluasi dan penyesuaian. Lakukan evaluasi secara berkala terhadap skema pembagian risiko yang telah diterapkan dan lakukan penyesuaian jika diperlukan berdasarkan perubahan dalam karakteristik peserta atau faktor risiko lainnya. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, Anda dapat mengembangkan skema pembagian risiko yang proporsional, adil, dan terjangkau untuk kelompok peserta tertentu. Lalu adapun persoalan yang kedua, yaitu bagaimana mengelola risiko secara keseluruhan di bawah skema yang mereka buat sehingga memberikan hasil underwriting yang relatif stabil dan terprediksi secara relatif akurat yang pada gilirannya dapat diterjemahkan ke dalam perhitungan biaya kontribusi yang stabil dan terprediksi. Untuk mengelola risiko secara keseluruhan di bawah skema yang telah dibuat dan memberikan hasil underwriting yang relatif stabil dan terprediksi, Anda dapat melakukan beberapa langkah, yaitu analisis risiko. Lakukan analisis risiko menyeluruh untuk mengidentifikasi semua potensi risiko yang mungkin dihadapi oleh skema. Ini meliputi identifikasi risiko individu, risiko portofolio, dan risiko eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja skema. Lalu diversifikasi portofolio. Diversifikasi risiko dengan menyebarkan risiko di seluruh portofolio ini dapat dilakukan dengan menawarkan berbagai produk asuransi dengan tingkat risiko yang berbeda, menargetkan berbagai kelompok peserta, atau beroperasi di berbagai pasar. Penggunaan reasuransi. Gunakan reasuransi untuk melindungi skema dari kerugian besar yang tak terduga. Reasuransi memungkinkan Anda mentransfer berbagai risiko ke perusahaan reasuransi yang lebih besar. Analisis underwriting. Lakukan analisis underwriting yang cermat untuk menilai risiko masing-masing peserta dengan akurat. Gunakan data historis dan model prediktif untuk mengidentifikasi pola risiko dan menghindari penilaian yang tidak akurat. Lalu manajemen klaim. Terapkan proses manajemen klaim yang efisien dan efektif untuk mengelola risiko klaim dengan baik. Hal ini meliputi pemeriksaan klaim yang cermat,
penanganan klaim yang adil dan cepat, serta pencegahan penipuan klaim. Yang terakhir, evaluasi dan penyesuaian. Evaluasi secara berkala kinerja skema underwriting dan dilakukan penyesuaian jika diperlukan berdasarkan hasil analisis resiko dan perubahan di lingkungan eksternal. Dengan mengikuti langkah-langkah ini dan terus memonitor serta mengevaluasi kinerja skema underwriting, Anda dapat mengelola resiko secara efektif untuk mencapai hasil underwriting yang stabil dan terprediksi. Hal ini memungkinkan Anda untuk menghitung biaya kontribusi yang stabil dan terprediksi bagi peserta. Baik, untuk menjawab persoalan yang pertama, bagaimana memilih dan menargetkan resiko-resiko yang relatif homogen dari kelompok peserta tertentu agar dapat memberikan skema pembagian resiko yang proporsional, adil, dan terjangkau. Untuk memilih dan menargetkan resiko-resiko yang relatif homogen dari kelompok peserta tertentu, Anda dapat melakukan beberapa langkah, yaitu yang pertama adalah identifikasi resiko. Identifikasi resiko-resiko yang mungkin dihadapi oleh kelompok peserta ini bisa meliputi resiko kesehatan, resiko kecelakaan, atau resiko keuangan tergantung pada konteksnya. Lalu ada analisis data, kumpulan data yang relevan tentang peserta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat resiko mereka. Ini bisa meliputi usia, jenis kelamin, pekerjaan, riwayat kesehatan, dan faktor lainnya yang relevan. Lalu kelompok peserta berdasarkan karakteristik yang risiko mereka, misalnya peserta dengan usia yang sama atau jenis pekerjaan yang serupa dapat dikelompokkan bersama. Evaluasi risiko untuk setiap kelompok peserta berdasarkan data yang dikumpulkan. Identifikasi tingkat risiko relatif dari setiap kelompok. Lalu penetapan tarif. Tetapkan tarif atau premi yang sesuai dengan tingkat risiko relatif dari setiap kelompok peserta. Peserta dengan risiko yang lebih tinggi dapat dikenakan premi yang lebih tinggi. Lalu ada pula pengelolaan risiko. Terapkan strategi pengelolaan risiko untuk mengurangi risiko secara keseluruhan, termasuk edukasi, pencegahan, dan manajemen risiko yang efektif. Lalu yang terakhir, evaluasi dan penyesuaian. Lakukan evaluasi secara berkala terhadap skema pembagian risiko yang telah diterapkan dan lakukan penyesuaian jika diperlukan berdasarkan perubahan dalam karakteristik peserta atau faktor risiko lainnya. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, Anda dapat mengembangkan skema pembagian risiko yang proporsional, adil, dan terjangkau untuk kelompok peserta tertentu. Lalu adapun persoalan yang kedua, yaitu bagaimana mengelola risiko secara keseluruhan di bawah skema yang mereka buat sehingga memberikan hasil underwriting yang relatif stabil dan terprediksi secara relatif akurat yang pada gilirannya dapat diterjemahkan ke dalam perhitungan biaya kontribusi yang stabil dan terprediksi. Untuk mengelola risiko secara keseluruhan di bawah skema yang telah dibuat dan memberikan hasil underwriting yang relatif stabil dan terprediksi, Anda dapat melakukan beberapa langkah, yaitu analisis risiko. Lakukan analisis risiko menyeluruh untuk mengidentifikasi semua potensi risiko yang mungkin dihadapi oleh skema. Ini meliputi identifikasi risiko individu, risiko portofolio, dan risiko eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja skema. Lalu
Diversifikasi portofolio. Diversifikasi risiko dengan menyebarkan risiko di seluruh portofolio ini dapat dilakukan dengan menawarkan berbagai produk asuransi dengan tingkat risiko yang berbeda, menargetkan berbagai kelompok peserta atau beroperasi di berbagai pasar. Penggunaan reasuransi. Gunakan reasuransi untuk melindungi skema dari kerugian besar yang tak terduga. Reasuransi memungkinkan Anda mentransfer berbagai risiko ke perusahaan reasuransi yang lebih besar. Analisis underwriting. Lakukan analisis underwriting yang cermat untuk menilai risiko masing-masing peserta dengan akurat. Gunakan data historis dan model prediktif untuk mengidentifikasi pola risiko dan menghindari penilaian yang tidak akurat. Lalu manajemen klaim. Terapkan proses manajemen klaim yang efisien dan efektif untuk mengelola risiko klaim dengan baik. Hal ini meliputi pemeriksaan klaim yang cermat, penanganan klaim yang adil dan cepat, serta pencegahan penipuan klaim. Evaluasi dan penyesuaian. Evaluasi secara berkala kinerja skema underwriting dan dilakukan penyesuaian jika diperlukan berdasarkan hasil analisis risiko dan perubahan di lingkungan eksternal. Dengan mengikuti langkah-langkah ini dan terus memonitor serta mengevaluasi kinerja skema underwriting, Anda dapat mengelola risiko secara efektif untuk mencapai hasil underwriting yang stabil dan terprediksi. Hal ini memungkinkan Anda untuk menghitung biaya kontribusi yang stabil dan terprediksi bagi peserta. Lalu persoalan yang ketiga yaitu bagaimana cara mengatur operasional asuransi syariah secara efisien yang menghambat beban terkecil kepada para peserta tetapi tetap memberikan perlindungan yang optimal bagi para peserta. Untuk mengatur operasional asuransi syariah secara efisien yang menghasilkan beban terkecil kepada para peserta namun tetap memberikan perlindungan yang optimal, Anda dapat mengikuti beberapa strategi. Strategi yang pertama yaitu transparansi dan keterbukaan. Pastikan bahwa semua proses operasional dan kebijakan asuransi syariah dapat dipahami dengan jelas oleh para peserta. Ini akan membantu mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan kepercayaan peserta terhadap skema asuransi. Efisiensi administrasi, otomatisasi proses administrasi asuransi untuk mengurangi biaya operasional dan meningkatkan efisiensi. Penggunaan teknologi informasi dan sistem manajemen informasi yang canggih dapat membantu mengurangi biaya administrasi secara signifikan. Lalu, strategi yang ketiga adalah pemilihan risiko yang cermat. Lakukan analisis risiko yang cermat dan pilih risiko dengan hati-hati. Hal ini akan membantu menghindari risiko yang tidak menguntungkan dan meminimalkan jumlah klaim yang harus ditanggung oleh skema asuransi. Lalu strategi selanjutnya adalah manajemen klaim yang efektif. Terapkan proses manajemen klaim yang efektif untuk menghindari penipuan klaim dan memastikan bahwa klaim diproses dengan cepat dan adil. Hal ini akan membantu mengurangi beban klaim dan meminimalkan biaya operasional. Lalu, edukasi peserta. Berikan edukasi kepada peserta tentang produk asuransi syariah, manfaat perlindungan yang mereka terima, dan tata cara klaim. Dengan memahami dengan baik produk dan proses asuransi, peserta akan lebih mungkin untuk menggunakan polis secara bijaksana, mengurangi risiko klaim yang tidak perlu. Lalu, pengelolaan investasi yang bijaksana. Kelola portofolio investasi secara hati-hati untuk memastikan bahwa dana peserta dikelola dengan baik dan menghasilkan pengembalian yang stabil.
Investasi yang bijaksana dapat membantu mengurangi beban finansial pada peserta. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, Anda dapat mengatur operasional asuransi syariah secara efisien, menghasilkan beban terkecil bagi peserta sambil tetap memberikan perlindungan optimal. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.